Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahru ramadhan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fassalli wa sallim wa barik wa sallim ala hadzal nabiyil karim sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahrin tanazzalul malaikatu waruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amrin salam. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, man qama lailatul qadri imanan wa ihtisaban ghufir lahu ma taqaddama min dhanbihi. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim walhamdulillahi rabbil alamin. Ikhwah fillah rahimakumullah, dimanapun Anda berada, sahabat usbat yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Kisah tentang asbabun nuzul turunnya surat Al-Qadar, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika itu berkumpul dengan para sahabatnya dan menceritakan tentang kisah seorang nabi yang soleh, seorang waliullah. Ketika itu sahabat tertakjub, sangat merespon kisah daripada yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu seorang lelaki yang perkasa, kuat, dan begitu strong. Siapakah? Rasul menceritakan lelaki itu adalah Sam'un al-Ghazi. Siapakah Sam'un al-Ghazi? Di dalam kitab Qisasul Anbiya bahwasanya dia seorang nabi yang mempunyai kekuatan. Selama hidupnya dia berjihad kepada Allah Subhanahu wa taala, memerangi orang-orang kafir. Jihad sampai 1000 bulan. Dan bahwasanya para sahabat tersebut syahdu dengan penuh terharu, bahkan bersedih dan ingin lebih mengetahui mendalam siapakah Sam'un al-Ghazali yang diceritakan oleh Rasulullah, sehingga para sahabat tersebut ada keinginan untuk melakukan jihad fisabilillah, melakukan amal sampai 1000 bulan. Dan ini adalah asbabun nuzul turunnya surat Al-Qadar. Kemudian sahabat ada keinginan untuk beribadah sepanjang hari seperti yang dikisahkan, yang diceritakan oleh Nabi Allah, yaitu seorang Sam'un al-Ghazi. Dan ini berapa banyak orang non-Islam yang menceritakan, namun namanya pun disamarkan. Seperti Samson yang mempunyai kekuatan. Kemudian ada beberapa orang yang menyembunyikan nama Sam'un diganti dengan Samson. Dan itu tayangan film itu telah jelas dibikin oleh Hollywood, luar biasa dengan kekuatan Samson. Dan ini diambil Qisasul Anbiya, kisahnya para nabi yang diceritakan adalah sosok karakter yang kuat, yang lahir di Bani Israel, kemudian tumbuh besar, kemudian jihad di Romawi. Bahwasanya ada yang berpendapat dia lahir di Romawi, kemudian berjihad di Romawi. Artinya Nabi Sam'un di sini adalah ingin berjihad mendekatkan dirinya kepada Allah,
yaitu dengan kekuatannya. Kemudian sahabat tertakjub dan ingin mengetahui dan ingin melakukan seperti ibadah yang dimiliki oleh Nabiullah Sam'un Al-Ghazi. Dan kemudian, ya Rasulullah, bisakah saya seperti seorang sosok Nabi Sam'un Al-Ghazi? Kemudian Jibril menyampaikan berita gembira kepada Rasulullah dengan membawa surat Al-Qadar, diwahyukan oleh Rasulullah SAW, yang bunyinya Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sungguh kami turunkan Al-Quran yaitu di malam kemuliaan. Qadar artinya ketentuan takdir dari Allah, dan juga adalah qadar yang artinya mulia. Dan ini terjadi setiap tahunnya yang Allah hadiahkan bagi umat muslim, bagi orang yang beriman yang melakukan ibadah saum selama 30 hari. Namun Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan hadiah yaitu Lailatul Qadar. Kemudian Rasul berdoa, ya Rabb, umatku ini adalah umurnya pendek-pendek, namun juga amalnya pendek-pendek, terbatas karena umur tidak sampai dengan ratusan tahun, tapi mungkin sampai 63 tahun. Bagaimana ini ya Rabb? Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala merespon doa Nabi kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu turunlah Jibril menyampaikan wahyu pada Rasulullah. Kemudian Rasulullah tersenyum dan gembira. Wahyu tersebut, turunnya surat Al-Qadar, disampaikan kepada sahabat Nabi. Dan para sahabat Nabi semuanya yang mendengar cerita dari Rasulullah dan mengabarkan wahyu yang telah sampai kepadanya, disampaikan kepada sahabatnya. Artinya kita bisa melakukan ibadah selama 1000 bulan, 83 tahun 4 bulan atau 1000 bulan. Kemudian sahabat gembira, tersenyum, bahkan ada yang sedih dan semakin semangat untuk berupaya seperti yang dikisahkan oleh Rasulullah, kisah seorang yaitu Sam'un Al-Ghazi. Istrinya bernama Zalilah yang artinya yang dihinakan. Saat itu Sam'un Al-Ghazi ini selalu ketika jihad memerangi orang-orang kafir tidak pernah kalah. Bahkan menang terus dalam peperangan berjihad jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Sam'un Al-Ghazi ini diberikan kekuatan oleh Allah karena kesolehannya, karena ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai sang raja bingung untuk bagaimana caranya untuk bisa mengalahkan Sam'un Al-Ghazi. Berupaya berbagai macam cara untuk membunuh Sam'un Al-Ghazi. Tapi lagi-lagi Allah Subhanahu wa ta'ala selalu senantiasa menjaga, melindungi dan menyelamatkan Sam'un Al-Ghazi. Inilah bahkan di dalam kitab Duratun Nasihin bahwasanya dia bukan disebut seorang nabi, tapi melainkan walinya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yaitu istrinya yang bernama Zalilah berupaya bagaimana mencari kelemahan Sam'un Al-Ghazi agar bisa terbunuh, tertangkap dan kemudian dimatikan oleh raja tersebut. Zalilah diiming-imingkan berbagai macam, yaitu dengan bangunan yang tinggi, emas, permata, berlian dan sebagainya, dengan pernak-pernik emas, permata dan sebagainya. Kemudian tergiurlah. Setelah Sam'un Al-Ghazi bermesraan, bercinta dengan istrinya Zalilah, kemudian Zalilah mengambil sebuah tambang yang besar, yang kuat, kemudian diikatkan dengan tangannya ke lehernya, ke kakinya. Kemudian terbangunlah Sam'un Al-Ghazi. Siapakah yang mengikat tambang? Kemudian Zalilah istri Sam'un mengatakan, aku yang mengikat. Ternyata engkau tetap perkasa. Lalu tambang tersebut dengan membaca Bismillah, maka terputuslah tambang tersebut. Lalu di hari yang kedua diikat kembali Sam'un Al-Ghazi dengan rantai yang besar, rantai besi yang cukup sangat kuat, diikatkan kembali kepada tangannya, kakinya sampai ke lehernya. Lalu Sam'un Al-Ghazi terbangun. Siapakah yang mengikat rantai di diriku ini? Kata Zalilah, engkau sungguh sangat hebat dan tidak terkalahkan. Kemudian rantai tersebut dengan mengucapkan Bismillah, terputuslah rantai tersebut.
Kemudian hari yang ketiga, wahai Sam'un suamiku, bahwasanya berbagai macam cara telah kuikat tambang, telah kurantaikan besi, namun tetap saja engkau adalah laki-laki yang hebat, yang perkasa. Bagaimana caranya mencari kelemahan engkau? Lalu disampaikan oleh Sam'un Al-Ghazi, jika engkau ingin melihat aku lemah, maka ikatlah tanganku ini, kakiku ini, leherku ini, yaitu dengan apa? Dengan rambut, 3 helai rambutku, maka aku akan lemah, kekuatanku akan hilang. Kemudian setelah Sam'un Al-Ghazi tidur kembali, lalu sang istrinya Zalilah mengambil 3 helai rambutnya, diikatlah rambut tersebut, rambut Sam'un Al-Ghazi kepada tangannya, kakinya, dibelenggu layaknya seperti orang tertidur, diikat. Lalu hari itu kekuatan Sam'un Al-Ghazi hilang seketika. Dan hari itu kemudian raja-raja kafir senang dan gembira bahwasanya kekuatan Sam'un sudah lemah, sudah hilang. Diarak Sam'un Al-Ghazi ini. Dan istrinya pun lari terbirit-birit khawatir ketahuan. Dan pada akhirnya kemudian Sam'un Al-Ghazi ini kedua belah matanya ditusuk dengan benda yang tajam. Kedua-duanya menjadi buta. Sam'un Al-Ghazi. Kemudian bukan hanya sampai di situ, kupingnya pun diputus dengan benda yang tajam. Terputuslah, dipotonglah telinga Sam'un Al-Ghazi. Kemudian lemah, terkapar dan tidak ada kekuatan. Badannya diikat, tangannya diikat, lemah, kemudian berdoa kepada Allah, ya Rob, kembalikan kekuatanku. Kemudian dengan baca bismillah, dia bertobat kepada Allah. Kemudian Sam'un Al-Ghazi menghentakkan tangannya. Kemudian rantai yang diikatkan ke dalam tubuhnya, tangan dan kakinya, hari itu rantai tersebut putus. Dan pada akhirnya kekuatan pun akan kembali kepada Sam'un Al-Ghazi. Artinya apa? Setiap langkah kehidupan Sam'un Al-Ghazi diberikan kekuatan. Karena Sam'un Al-Ghazi ini rambutnya sangat panjang, sangat tebal-tebal. Karena kekuatan Sam'un Al-Ghazi itu berada di rambutnya yang sangat Allah berikan kekuatan. Artinya sahabat tertakjub mendengar kisah seorang Sam'un Al-Ghazi yang ini diberikan kekuatan oleh Allah, namun kekuatannya itu hanya untuk dijadikan mendekatkan dirinya kepada Allah dengan jihad fisabilillah. Nah, disinilah kita bisa melihat kisah daripada Sam'un Al-Ghazi. Dan apa? Tentunya kita sebagai umat muslim, orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, ingin berupaya semaksimal mungkin ibadah kita sampai seperti Sam'un Al-Ghazi selama 1000 bulan, 83 tahun 4 bulan berjihad fisabilillah. Nah, hari itu sahabat tersenyum, ya Rasul, kalau begitu ada upaya bagi kami semua untuk beribadah seperti Sam'un Al-Ghazi. Artinya apa? Di malam Lailatul Qadar ini hendaknya kata Rasul, man qoma Lailatul Qadri imanan wa ihtisaban ghufir lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang menghidupkan malam Lailatul Qadar karena iman di hatinya, karena iman untuk mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni segala dosanya. Di akhir 10 bulan Ramadan, Rasulullah menyampaikan taharau Lailatul Qadri fil witri minal ashril awakhir Ramadan. Maka carilah Lailatul Qadar, yaitu di malam yang ganjil, di 10 akhir di Ramadan. 10 akhir Ramadan ini selama sebulan penuh kita diberikan hadiah oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu Lailatul Qadar. Dan ibadah ini disebut amal. Amal kita ini adalah dihitung oleh Allah 83 tahun 4 bulan dan kita seperti beribadah 1000 bulan. Subhanallah, ini amalan yang luar biasa yang Allah muliakan ketika seorang hamba dapat Lailatul Qadar. Yang kedua adalah kemuliaan yang Allah berikan kemuliaan pada dirinya. Ketika orang mendapatkan Lailatul Qadar, dia semakin tunduk, taat tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala, semakin rendah hati dan tidak sombong. Semakin bertambah kualitas sholatnya, ibadah puasanya, zakat, infak dan sedekahnya. Kemudian
Tidak ada di hatinya benci terhadap satu sama lain. Inilah ciri-ciri orang yang mendapatkan Lailatul Qadar. Bagaimana caranya untuk mendapatkan Lailatul Qadar? Yang pertama, Rasulullah SAW menyampaikan sholat 2 rakaat pada malam tersebut. Bagaimana caranya? Usolli sunnatal Lailatul Qadar rakaataini lillahi ta'ala. Aku niat mengerjakan sholat Lailatul Qadar 2 rakaat karena Allah Subhanahu wa taala. Rakaat pertama membaca suratul Fatihah, kemudian membaca surat Al-Ikhlas sebanyak 7 kali dan seterusnya. Maka ketika dilakukan iktikaf di masjid, berdiam diri, beristighfar, membaca Al-Quran, kemudian evaluasi introspeksi diri, dan itu salah satu upaya mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu apa? Perbanyaklah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa doanya? Rasul memberikan bocoran karena kita sebagai manusia tidak jauh dari yang namanya salah dan dosa. Apa? Allahumma innaka afun tuhibbul afa fa'fu anni. Sebanyak-banyaknya ketika malam Lailatul Qadar di malam 21, 23, 25, 27, 29. Dan kita terus menerus mengangkat kedua tangan kita seraya kita minta kepada Allah agar Allah mengampuni dosa-dosa kita. Allahumma innaka afun tuhibbul afa fa'fu anni. Ya Allah, sungguh Engkau Maha Pengampun, suka mengampuni, maka ampuni segala dosa-dosaku. Ampuni aku ya Rabb. Ketika kita membaca doa tersebut, ditambahkan lagi Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ciri-ciri orang yang tidak diijabah doanya ialah orang yang menyekutukan Allah, orang yang durhaka kepada orang tua, orang yang berkata saksi palsu dengan nama Allah Subhanahu wa taala, orang yang memfitnah, menggibah, kemudian orang yang berzina, orang yang mabuk, orang yang judi, ini tidak akan mendapatkan malam Lailatul Qadar. Kecuali orang yang beriman yang melakukan amal soleh sebanyak-banyaknya malam hari itu dihidupkan malam Lailatul Qadar, dan insya Allah ciri-cirinya ialah dia akan mendapatkan keluar dari Ramadan semakin bertambah khusyuk sholatnya. Dan ciri-ciri turunnya malam Lailatul Qadar ialah pada pagi harinya matahari menyinari seperti wajan. Dia tidak terlalu panas, sejuk, sejahtera, seakan-akan alam ini kita rasakan dengan kedamaian, kesejahteraan. Dan tidak ada gempa bumi, angin puting beliung, kemudian banjir bandang, kemudian terasa hujan pun tidak banyak dengan rintik-rintik, tidak ada yang namanya bintang dengan kecepatan, semua sejahtera, berdamai, aman, nyaman, tidak ada kegelisahan, yang ada hanya kesejukan dan ketentraman jiwa kita. Dan itu bisa jadi adalah ciri-ciri malam Lailatul Qadar. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu senantiasa memberikan kekuatan kepada kita agar kita bisa mendapatkan ikhtiar kita, yaitu malam Lailatul Qadar. Demikian asbabun nuzul, yaitu tentang surat Al-Qadar. Mudah-mudahan bermanfaat. Wabil khusus buat sahabat Uspat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ayo kita hidupkan malam Lailatul Qadar. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala dosa-dosa kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.